Oke, sesi berikutnya Ibu Diptip. Hari ini akan share buku apa, Bu? Buku atau apa Bu? Mangga, Bu. Buku temanku bicara. Halo teman-teman semuanya, saya DIP, saya mau bawa buku, judulnya Arde de Mensen. Nggak kelihatan. Ya, Taruh di anyway. depan. Arde de Mensen, itu artinya bumi manusia loh. Jadi ini bukunya Pramudia Anantatur yang diterjemahkan di dalam bahasa Belanda. Ini bukunya banyak rasa bangga untuk membacanya. Pertama, buku ini gratis. Itu sebuah kebanggaan tersendiri gitu. Dapat buku gratis itu ya semua orang senang. Jadi ada perpustakaan mini di dekat di depan supermarket. Jadi orang tinggalin buku yang mereka udah nggak mau baca lagi. Terus nanti orang boleh ngambil. Terus harusnya sih kita exchange gitu. Tapi dalam kenyataannya enggak exchange, tapi tetap aja banyak buku di situ gitu. Terus suatu hari aku ketemu buku ini, terus ngeliat nama pengarangnya, wow, pengarang Indonesia dalam bahasa Belanda gitu kan. Rasanya tuh kayak ya bangga gitu, bangga karena buku Indonesia diterjemahkan dalam bahasa Belanda gitu. Menurutku nggak terlalu banyak atau aku kurang update gitu. Tapi pernah juga ketemu bukunya Ayu Utami gitu. Tapi intinya ngelihat buku si Pramudia ada di sini tuh rasanya seneng gitu. Terus aku baca. Buku ini bercerita tentang pergantian abad dari tahun 1800-an jadi 1900-an gitu kan. Di saat yang sama itu ada Ratu Wilhelmina. Ratu yang baru namanya Ratu Wilhelmina gitu. Nah, Ratu Wilhelmina ini lahir tahun berapa ya? 1880-an gitu, 89 kayak gitu. Jadi kalau dirunut cerita ini sekitar di mana Raden Ajeng Kartini lahir dan besar gitu. Kejadiannya antara 1890 sampai 1900 berapa gitu, awal-awal. Nah, tokoh utama di dalam cerita ini namanya Mingke. Mingke ini adalah seorang anak keturunan Ningrat di Jawa karena dia bergaris darah biru, dia boleh dapat kesempatan sekolah yang mana itu langka lah, nggak semua orang boleh sekolah kan zaman itu gitu. Terus dia sekolah sampai tingkat HBS, HBS itu SMA. Jadi itu udah tinggi banget lah gitu orang bisa sekolah sampai tingkat SMA gitu. Jadi dia dianggap orang yang penting gitu. Jadi dia sekolah dan dibesarkan dalam gaya dan pendidikan Belanda gitu. Tapi dia orang Jawa. Nah, waktu aku baca ini dalam bahasa Belanda, aku merasakan kayak menangkap pergumulan dia gitu ya, dan aku merasa buku ini aku belum baca bahasa Indonesianya dan aku nggak pernah baca bukunya Pramudia sebelumnya gitu. Aku ngerasa buku ini tuh beautiful banget gitu, ditulis di dalam bahasa Belanda. Kenapa? Karena Mingke kan orang yang lagi berpikir dengan gaya berpikir Belanda gitu kan, dan dia menceritakan ini I believe gitu juga di dalam bahasa Belanda sebenarnya. Karena dia memang tumbuh dan besar begitu gitu. Jadi percakapan-percakapan yang di sini mestinya yang dia luncurkan dengan orang-orang Belanda ya mestinya dalam bahasa Belanda gitu kan. Jadi aku ngerasa justru inilah kayak dalam tanda kutip bahasa aslinya dibanding andai kata aku baca buku ini dengan bahasa Indonesia gitu, di dalam bahasa Indonesia karena mau atau nggak mau cara orang Indonesia mengemas sebuah kalimat dengan cara orang Belanda mengemas kalimat dengan cara orang Inggris, Thailand tuh pasti beda gitu kan dengan orang Jerman. Jadi mereka menunjukkan
ada kayak karakter atau filosofi gitu di dalam bagaimana urutan kata di dalam kalimatnya gitu. Jadi aku justru ngerasa senang gitu baca bahasa Belandanya. Terus jadi si Mingke ini kagumlah dengan perkembangan teknologi yang terjadi di Eropa yang dia dapat dari cerita dari guru-gurunya. Bahkan dia juga bagi dia tuh yang namanya perempuan yang cantik tuh ya si Ratu Wilhelmina. Dia tuh kayaknya nggak pernah lihat orang secantik itu. Dia punya fotonya di kamar, suka ngayal-ngayal gitu. Nah terus jadi tapi dia sendiri sadar kalau dia bukan orang Belanda karena dia juga dianggap dipandang setengah mata gitu oleh orang-orang yang totok, orang-orang yang Belanda asli dan orang-orang yang Indo. Jadi orang Indo itu punya derajat lebih tinggi daripada orang Belanda, orang Indonesia daripada inlander gitu. Karena mereka setengah Belanda gitu kan. Dan lucunya mereka tuh sangat sangat mencoba untuk mengukuhkan status kebelandaan mereka. Jadi katanya ada temennya namanya Robert Surhoff gitu. Waktu lahir ibunya lari-lari gitu pergi ke kapal induk Belanda gitu. Berharapnya kalau dia lahir di kapal induk Belanda di teritorial Belanda. Jadi dia berharap waktu dia lahir di teritori Belanda yang which is kapal gitu yang lagi parkir di Indonesia, dia berharap dia jadi dapat warga negara Belanda gitu loh. Pokoknya itu kayak sesuatu yang penting banget dan dia sendiri ngerasa kalau dia tuh nggak dipandang gitu sama teman-temannya karena dia orang Indonesia. Nah, terus suatu hari si Mingke ini dibawa sama si Robert Surhoff temennya yang Indo ini ke rumah temannya. Dia bilang, oh ada cewek cantik tuh di situ. Kenapa lo nggak mau sama ceweknya gitu kan? Kenapa lo ngasih gue? Ah ceweknya Indo katanya gitu. Kalau gue sih maunya sama Belanda asli kata si Surhoff ini. Terus ternyata dia dibawa ke rumahnya Nyai Ontosoroh gitu. Terus itu namanya lucunya ya itu jadi aku di situ banyak baru tahu gitu ternyata nyai itu adalah istilah untuk perempuan simpanan gitu baru tahu terus jadi kayak apa sih konkubin lah istri kedua atau istri gelap gitu terus udah gitu kenapa Nyai Ontosoroh karena mereka tinggal di Boerderij Buitenzorg orang-orang nggak bisa ngomong Buitenzorgnya jadi dibilangnya Nyai Ontosoroh dari kata Buitenzorg terus aku udah berapa kali baca Buitenzorg itu apa gitu kan udah berapa kali aku ketemu Buitenzorg gitu di dokumen-dokumen tua Belanda yang aku lagi baca-baca. Kupikir tuh kayak Buitenzorg itu kayak departemen apa gitu loh, karena bahasa Belanda yang mungkin departemen kehutanan atau apa gitu kan. Buiten itu di luar, Zorg itu perawatan gitu kan. Aku pikir itu ternyata baru udah gitu selama ini nggak pernah Google pula terlalu malas gitu. Ternyata Buitenzorg itu ternyata Bogor. Telat banget. Apa? Buitenzorg. Bacanya Buiten. Nama aslinya Bogor. Oh namanya gitu. Bacanya Buiten. Nah terus dia gitu, oh iya ampun itu ternyata Bogor. Tapi meskipun namanya Boerderij itu peternakan, kayak ranch gitu. Meskipun namanya Buitenzorg tapi lokasinya itu di Sidoarjo di Surabaya. Nah terus dia gitu beneran ternyata di sana dia ketemu sama Annelies gitu putri dari Nyai Ontosoroh dengan si orang Belanda itu dan mereka jatuh cinta dan lain-lain gitu. Terus ada hal-hal yang aku cermati di sini. Jadi si Nyai Ontosoroh itu memegang perusahaan si Buitenzorg itu. Jadi itu peternakan, mereka punya sapi untuk diperah, mereka mendatangkan sapi dari Australia, terus susunya itu yang langganan ya orang Belanda lah ya gitu kan. Terus mereka juga punya
berapa ratus hektar gitu tanahnya, terus jadi bahkan hutan aja termasuk di dalam tanah mereka gitu. Terus di dalam tanah mereka tuh termasuk kampung. Jadi ada 3 kampung yang ada di dalam tanah mereka, dan orang-orangnya itu kerja ke si peternakannya itu. Terus udah gitu rapi, orang-orangnya pakai pakai apa tuh namanya, pakai baju seragam. Terus ada perempuan yang kerja di situ, which is orang dulu tuh perempuan nggak boleh lah keluar rumah gitu, nggak boleh, pokoknya kayak nggak ada haknya gitu. Terus dia tuh kok, Nyai Ontosoro itu dia pikir belajar di mana dia bisa baca, bisa nulis, bisa pembukuan, bisa tahu hukum, kok bisa gitu. Jadi dia tuh terpesona dengan kok ada orang Jawa gitu, perempuan Jawa dengan segala macam pembatasannya gitu, terus kok bisa punya pengetahuan sebanyak itu gitu. Nah, terus jadi di situ udah, tapi anehnya, jadi ceritanya si analis ini usianya, si Mingke ini usianya 18 kali atau 19 gitu. Analis itu 2 tahun di bawahnya kayaknya, atau 3 tahun di bawahnya. Tapi kan analisnya juga ya, kalau analisnya kan ya seperti perempuan di zaman itu, kayak zaman Kartini itulah. Setelah mereka SD, mereka udah nggak boleh sekolah lagi gitu. Jadi dari buku itu, dari penggambaran itu, ya dari banyak ceritanya aku semakin bisa membayangkan kayak kejadian waktu zaman Belanda menjajah Indonesia dulu, tapi terutama yang aku merasa tersentuh tuh karena di sini aku sekarang lagi banyak baca dokumen-dokumen tua Indonesia, karena aku pernah ke museum ngelihat banyak apa sih namanya, foto-foto kayak gitu yang justru kita nggak pernah lihat gitu kan di dalam buku sejarah kita kan. Oke, tahun 45 kemerdekaan, oke gitu, tapi perangnya sendiri tuh oke di Ponorogo, tapi kita nggak terlalu, aku ya, nggak kita, aku tuh dulu nggak terlalu ngeh gitu loh. Nah, pas di sini, pas aku baca baca banyak dokumen aslinya yang nggak pernah diterjemahin di Indonesia gitu, banyak foto-foto, lihat foto-fotonya, aku tuh ngerasa, oh kayak gitu gitu, sebenarnya tuh emang menyedihkan sekali gitu loh. Terus di situ dia juga menggambarkan si Mingke ini punya teman namanya Zhong. Ya, jadi dia orang Perancis yang jadi pernah jadi tentara di company gitu, di VOC. Jadi sebenarnya tentara VOC itu bukan cuma orang Belanda, tapi juga orang-orang Eropa lainnya yang disewa. Jadi si Zhongnya ini juga bahkan nggak bisa bahasa Belanda gitu. Dia cuma ngerti bahasa Belanda yang sekedar perintah-perintah prajurit doang gitu. Terus ternyata dia pernah dulunya tuh dia ditempatin di Aceh. Terus jadi si Zhong ini pelukis, terus dia gambar seorang wanita lagi kayak diinjek gitu oleh, dia berbaring di tanah, terus dia diinjek dan kayak mau ditusuk oleh bayonet gitu oleh seorang serdadu Belanda. Terus siapa ini Zhong, kata si Mingke. Oh ya ini seorang Aceh bla 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 gitu. Nah ternyata tuh kejadian beneran. Jadi si wanita itu pejuang Aceh, terus mau dibunuh gitu kan sama si prajurit itu, si Zhongnya itu. Terus akhirnya dia nggak tega, akhirnya dibebasin. Nah, waktu dia dibebasin, si wanita itu akhirnya nggak berani pulang apa gimana lah, apa ditawan. Oh ditawan, nah dia masuk penjara aja gitu. Terus akhirnya lama-lama akhirnya dibebasin, tapi dia tetap ada di camp gitu, camp VOC. Terus entah dipaksa atau nggak dipaksa, akhirnya si wanita itu hamil, punya anak. Dan waktu anaknya lagi dibawa sama tetangganya, katanya pergi keluar gitu, si wanita ini dibunuh sama abangnya.
abangnya wanita ini karena dianggap lu apa sih bergaul atau hidup dengan orang-orang yang tidak seiman dan ya penjajah gitu. Terus udah gitu ternyata tuh itu ternyata wanita itu jadi kayak istrinya atau simpanannya Shi Zhong itulah, dan dia tuh jadi kayak apa ya, tadinya dia tuh kayak, oh iya orang Aceh atau orang Indonesia tuh orang inlander nggak punya pendidikan apa-apa, tapi lama-lama dia kagum gitu loh dengan semangat mereka berjuang. Mereka ternyata punya taktik yang kayak gerilya gitu deh, yang benar-benar nggak bahkan peralatan Belanda yang paling keren pun kalah gitu loh sama mereka gitu, dan mereka selama 23 tahun perang gitu tetap aja nggak nyerah gitu. Jadi akhirnya si Zhongnya itu jadi kayak jatuh cinta sendiri dengan karakter orang Indonesia kayak gitu-gitulah. Terus orang-orang yang kayak si Zhong itu orang Perancis, orang apa gitu, itu tuh sebenarnya orang-orang yang kayak di negaranya tuh mungkin losers lah, ngerti nggak? Kayak ya kriminal apa, nggak ada kerjaannya, terus akhirnya merantau sana sini dan akhirnya itu jadi bergabung dengan jadi tentara bayaran. Kayak si Xiong itu dia pelukis, dia menjajakan lukisan di Paris, nggak laku, terus bertahun-tahun, terus akhirnya dia ke Afrika, terus di Afrika juga nggak tertarik apa-apa. Jadi orang-orang yang kayak nggak ada tujuannya gitu. Nah itu juga kayak membuka apa ya? Dia kayak menyatakan si Pramudia ini, nggak semua orang bule itu gitu. Itu tuh kayak berpendidikan, keren, kayak gitu-gitu loh. Padahal, nah lucunya si Zhong itu kan karena dia orang Eropa, dia tuh dimasukkan ke pasukan VOC kelas 1. Yang kelas 2-nya itu kalau Indo gitu. Ya itu, jadi tetap aja ada kelas-kelas gitu kan. Dan habis itu padahal ya dalam kenyataannya gitu, ya orang kayak kita kan kalau ngelihat orang Eropa gitu ya, kalau ada orang bule gitu kita ketemu di Jakarta, wah gitu pasti kaya, keren, berpendidikan. Ya, tapi kan di sininya juga ada juga Kelasnya orang lebih tinggi ya. Kesannya iya, sebenarnya kampungan, kastanya lebih tinggi mental gitu. islander. Iya, padahal sebenarnya ya jangan-jangan kita universitas dia bukan, atau ya nggak menjamin apapun gitu loh. Nah terus udah gitu ya di situ diceritakan lah, dan tunggu ya, ada satu kata yang dia bilang, oh jadi si Nyai Ontosoro ini kan bukan kawin, jadi simpanannya Menir Helema. Terus setelah berapa tahun kawin, si Menir Helema ini mau membawa anak-anaknya ke pengadilan gitu untuk dicatat sebagai anak dia gitu kan. Ternyata karena mereka nggak menikah, nggak mau pengadilannya bilang itu anak yang legal secara hukum gitu loh. Kalau mau ya dia cuma diakui sebagai anaknya Menir Helema, tapi tidak anaknya Nyai Ontosoro. Jadi Nyai Ontosoro bilang, ya gue nggak nyangka waktu gue berusaha melegalkan lu, ternyata gue kehilangan hak gue sebagai ibu, gue nggak dianggap lagi gitu loh jadi ibu. Terus udah gitu hanya karena aku seorang inlander dan seorang perempuan gitu. Terus habis itu mereka harus menikah dulu kalau mau diakui. Terus si Menir Helema ini mau membaptis anaknya gitu kan. Mau membaptis anaknya. Nggak boleh juga sama gereja unless mereka menikah dulu gitu kan. Terus kata Menir ya, anak-anak ini mempunyai hak untuk memiliki hak seorang ayah gitu. Maksudnya mereka memiliki ayah. Kenapa mereka nggak punya hak untuk menerima kasih karunia Kristus gitu loh.
karena gerejanya nggak mau membaptis mereka gitu kan. Terus udah gitu Menir Helema ini ternyata dulu kan punya istri tentunya ya, orang Belanda gitu. Terus si Nyai Ontosoro nggak tahu lah kejadiannya gimana, istrinya kemana, istri pertamanya kemana gitu. Terus tiba-tiba dateng dong, udah bertahun-tahun mereka kawin, udah 10 tahun apa 15 tahun gitu. Seorang insinyur dari Belanda yang mau mengerjakan pelabuhan di Indonesia gitu, pelabuhan atau apa gitu. Terus ternyata insinyurnya anak aslinya si Menir ini. Terus dia datang, kamu katanya dulu nuduh ibu saya selingkuh gitu, tapi kamu nggak pernah menyelesaikan persoalan itu di pengadilan. Akhirnya ibu saya kan jadi janda terkatung-katung itulah, nggak ada closure gitu kan. Terus dan si ibu saya tuh jadi nggak bisa menikah lagi, nggak bisa bahagia. Sementara kamu di sini punya anak sama orang inlander. Terus dia bilang apa ya, kamu meninggalkan ibu saya gitu untuk orang-orang inlander yang setengah coklat ini gitu. Pokoknya dia bilang apa ya? Ya intinya tuh lo tuh nggak ada harganya gitu loh. Orang-orang Indonesia gitu. Dan itu tapi di saat yang sama si anaknya si Melema ini juga nyebut-nyebut soal gereja, soal apa gitu. Jadi aku pikir ngeri banget ya gitu. Mereka orang Kristen, and yet di saat yang sama mereka masih nganggap orang lain itu cuma setengahnya dari mereka gitu loh. Kalau mereka betul-betul ngerti apa itu Ajarannya. kasih gitu, apa itu Kristus, harusnya semua orang sama gitu. Tapi di saat yang sama sekarang rasanya gitu, ya di semua negara ada hal kayak gini gitu loh, sesuai apapun agama yang lagi jadi mayoritas gitu loh. Jadi ya misalnya ada agama apa yang mayoritas, entah itu Kristen, entah itu Hindu, entah itu Islam atau apapun, pasti orang lain dianggap tuh setengahnya gitu loh, kayak derajat yang lo nggak sama kita, lo kok berani gitu loh berdiri sejajar sama gua gitu. Seakan-akan Tuhan yang menciptakan itu Tuhan yang beda gitu loh. Itu tragis dan menyedihkan gitu. Jadi waktu 2 bulan 3 bulan lalu aku pergi ke Museum Rex Museum, terus di situ ada pameran bersiap. Jadi itu masa Indonesia tahun 1945 sampai 1949. Jadi waktu itu kan Jepang dikalahkan Belanda dikalahkan Jepang tahun 42 itu kan. Terus habis itu nah jadi kan Belanda sempat menyerah lah gitu. Indonesia sempat dikuasai oleh Jepang. Terus nah waktu itu kan Perang Dunia Kedua ya. Terus ternyata kan sekutu menang. Jadi Jerman juga kalah, Belanda menang lagi, maksudnya Belanda bebas lagi. Dan mereka tuh kayak, tadinya mereka mikir selama 3 tahun Indonesia ada di bawah penjajahan Jepang, mereka mikir tuh mereka tinggal, itu tuh cuma pause doang gitu loh. Mereka tuh tinggal resume ya udah Indonesia jadi milik gua lagi gitu. Jadi yang di museum itu ada pameran yang menggambarkan usaha orang-orang Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya gitu loh. Termasuk ada mukanya Pramudia ini, kayak gitu-gitu. Ada profilnya Raden Saleh, terus ada profilnya juga W.R. Supratman, kayak gitu. Nah, ada satu apa tuh namanya, karya seni gitu, di bawah di lantai itu ada figura-figura bagus-bagus gitu, kayak figura yang berukir-ukir emas. Terus di atasnya tuh bendera-bendera. Terus aku nggak ngerti itu apa gitu kan. Terus ada suaranya tuh kayak ada latar belakangnya tuh ada lagu gitu, lagu kayak antara kayak azan gitu atau bukan azan sih, kayak sesuai bukan tahlilan, kayak zikir atau apa, pokoknya dalam bahasa Arab kayaknya gitu, tapi atau bahasa daerah, tapi itu kayak
serem gitu loh. Terus aku Kayak hafalan mengamalkan mantra gitu ya? gitu kayak anakku bilang, "Oh, aku takut mama," gitu, ruangan juga agak gelap. Pas aku baca, ternyata di di Istana Belanda itu tadinya selama beratus-ratus tahun ada foto-foto gubernur-gubernur jenderal Hindia Belanda. Orang-orang kalau gubernur jenderal kan kayak presidennya lah ya kan, Hindia Belanda itu kan Indonesia kan koloninya Belanda gitu kan. Jadi orang-orang yang Belanda yang memimpin Indonesia itu dipajang di kerajaan Belanda karena mereka kan memberikan kontribusi yang banyak gitu kan untuk kekayaan Belanda gitu kan. Jadi banggalah akan karya orang-orang ini gitu. Terus tapi setelah kemerdekaan dan sekarang lama-lama Belanda menyadari bahwa mereka sebenarnya sudah melakukan banyak kejahatan. Belanda kan udah berulang-ulang kan minta maaf sama Indonesia. Itu lukisan-lukisan itu diturunkan. Karena kayak what are you proud about gitu loh dengan orang-orang itu. Nah, di panji-panji itu taunya apa? Itu adalah panji-panji pasukan-pasukan daerah Indonesia. Merinding loh aku. Itu tuh kayak bendera-bendera tua, ada kayak gambar pedang, terus ada apanya, itu ternyata tuh misalnya ya nggak tahu lah kerajaan Aceh atau apa kayak gitu-gitu. Itu bendera aslinya. Dan itu kita nggak pernah lihat. Itu ada kayak darahnya. Aduh, itu kayak dan waktu si Pramudia ini menggambarkan si Xiong itu cerita gitu betapa orang Aceh itu sangat semangat gitu ya mempertahankan kemerdekaannya kayak gitu ya. Ya aku tuh ngerasa ya bisa masuk gitu loh ke dalam cerita itu gitu. Dan aku ngerasa aku selama ini kayak ngelihat kemerdekaan tuh kayaknya gitu kayak udah nggak kerasa lagi apa gitu. Tapi sebenarnya kalau kita baca sejarahnya, kita lihat fotonya, itu sebenarnya tuh ya kasihan banget memang bangsa Indonesia zaman itu gitu. Jadi ya buku ini menarik, bagus gitu dan aku justru ngerasa senang karena bacanya dalam bahasa Belanda karena ada nuansa yang lain gitu. Jadi dan perasaan si Mingke bahwa dia itu kayak warga kelas 2 itu aku rasakan juga gitu. Kayak aku kan orang Indonesia. Aku mulai berpikir dengan cara orang Eropa. And yet aku bukan orang Belanda dan aku juga ya mendapatkan sedikit banyak perlakuan berbeda karena aku bukan orang sini gitu loh. Tapi and yet kadang kalau aku pulang ke Indonesia ada rasa kayak nggak cocok gitu loh, kayak ada rasa yang gitu ya gitulah. Sekian dari saya. Kayak ini ya, di antara dua dunia ya. Ya gitulah. Ya. Itu Dip, terjemahannya dibikin tahun berapa ya? Terjemahannya tunggu sebentar. Terjemahannya dari tahun menarik juga konteksnya kapan tahunnya dia Dia 18, dia kan buku ini 1980 ditulis ya. Tapi katanya sebenarnya buku ini udah dibawa-bawa sama si Pramudia waktu dia di penjara, udah sejak 10 tahun 20 tahun sebelumnya gitu. Jadi udah kayak dia udah cerita gitu. Terjemahannya tahun 83. Jadi dia diterjemahkan oleh The Derde Spreker seri. The Derde itu the third Spreker itu apa ya? Orang yang berbicara. Speaker dong. The third person seri. Jadi itu mereka sebuah badan yang menerjemahkan romans dari Afrika, Asia dan Latin Amerika. Gitu. Dan ini diterjemahkan sama orang Indonesia sih. Hah, penerjemahnya orang Indonesia? Tunggu ada tulisannya. Mana ya? Vertaling. Aku perasaan pernah lihat orang Indonesia di mana ya aku lihat itunya nama penerjemahnya orang Indonesia. Di depan biasanya. Oh ya. Vertaald door Ina Slamet
Velsking. Ah, Jadi kayaknya orang Indonesia yang kawin sama orang Belanda. iya kayak Oh, bisa juga. Jadi dia bisa dapat dua-duanya ya, dia ngerti Iya. Indonesianya, ngerti ini Tapi bahasa Belandanya. Belandanya juga bagus, bukan misalnya jadi kayak dia pakai jadi kayak bahasa Indonesia yang diterjemahkan bahasa Belanda gitu tanpa kaidah. Enggak, dia bener-bener bahasa Belanda, bener-bener bahasa Belanda gitu. Tapi ya itu, jadi kita juga, oh kamu naik dokar aja atau naik bendi atau kayak gitu-gitu lah, ada kalimat-kalimat ada kata-kata Indonesianya. Nice. Aku jadi penasaran ada filmnya ternyata ya. ya. Ada filmnya. Aku sih sebenarnya nggak pernah tahu maksudnya aku pernah dengar tentang Pramudia tapi nggak pernah baca gitu. Tapi ya bagus sih, ini bagus. Ada beberapa hal yang agak diulang-ulang tapi cara dia menceritakan itu detail gitu dan bisa membuat orang membayangkan. Nice. Sip, sip. Oke, ini akan mudah-mudahan suatu hari bisa membacanya. Iya, Hmm. aku juga udah belum lihat, pernah baca, pengen belum juga. pernah juga baca Pramudia yang manapun. Terima kasih Kakak Dip. Sama-sama.